Selamat malam para pendengar YouTubers Indonesia. Kembali lagi di Creepypasta. Ya, kali ini saya hampir sendirian karena Mica sedang keluar kota. Dan Raini sedang agak susah online, jadi hanya saya sendiri. Tapi kali ini saya ditemani oleh Fijar. Yo, aneh ada di sini. Kebetulan agak sendiri nih, agak ngeri juga di kamar sendirian. Nggak apa-apa lah. kebetulan Di luar ada agak rusuh sedikit, jadi sorry kalau agak rame ya gitu lah. Ya, kebetulan Fijar juga agak tahu tentang topik yang akan kita omongin malam hari ini. Iya. Kita hari ini bakal ngomongin tentang hantu Jepang. Kembali Gila. ke Jepang. Kenapa nggak? Apa tuh? Nggak pada nanya apa tuh gitu kan ceritanya kan. Udah tahu dong. Penasaran nih. Apa itu? Saya dulu ya, zaman SD, pertama kali baca tentang hantu Jepang itu ada buku judulnya Cerita Hantu di Sekolah. Itu bisa di search di Google dan nggak ada itu. Kalau kayak misalnya situs buat baca manganya itu nggak ada. Itu bahasa Indonesia gitu ya? Udah translate. Itu yang saya baca tentang itu judulnya Hantu Sepulang Sekolah. Jadi hantu-hantu yang ada pas pulang sekolah. Salah satunya ini yang paling awal di buku itu dan paling saya kepikiran juga terus, sih lumayan lah. Itu tentang Kuchisake Onna. Mbak Robek. Mbak Robek. Ya, si Sake Onna ini sejarahnya sendiri. Dia katanya ada yang bilang dia awalnya mulutnya robek gara-gara suaminya. Ada yang bilang ya, gitu. Suaminya. Banyak versinya juga sih sebenarnya. Ini juga pernah denger yang Kuchisake Onna tuh dibunuh emang sama suaminya. Ada yang bilang dia tuh dibunuhnya dari udah orang lama gitu, orang apa sih? Zaman samurai dulu lah gitulah. Dibunuh pakai samurai katanya sama suaminya, ada yang bilang gitu juga. Ada yang bilang baru tahun 980-an gitu dibunuh. Dia pakai pisau yang suka dibobo dia itu kan. Ya. Ada tuh bisa juga. Terus mayatnya masukin lemari aja gitu. Ada yang macam-macam lah pokoknya versinya lah, tapi ya gitulah. Ada yang bilang juga dia, ada yang bilang hantu, ada yang bilang apa siluman. Ada yang bilang orang gila juga. Ada yang bilang juga gitulah. Dia orang gila, jadi dia masih hidup cuman gila gitu. Mulut robek gitu jadinya. Entahlah, aku bingung juga. Ya, untuk appearance atau gimana dia kelihatannya, dia biasanya pakai kayak jas kerja gitu ya, bukan apa? Bukan jas kerja gitu, gimana? Apa sih namanya? Apa sih? Mantel ya? Mantel. Biasanya dipakai buat jalan gitu ya. Blazer kalau enggak ya, blazer cewek. Blazer. Itu dia perawakannya bisa cewek, umur nggak terlalu tua ya. 24 lah, 23 gitulah. Terus dia rambutnya panjang, lurus dan bukan panjang lagi sampai ke pinggang itu. Banget ya. Dan dia menggunakan masker. Selalu menggunakan masker. Ya sebenarnya dia kalau kita nggak nyadarin dia suka membaur kalau orang ramai gitu. Membaur gitu kayak orang jalan biasa gitu. Kalau orang nggak nyadar. Tapi kalau sepi ya gitulah, tahu sendiri. Nah, dari buku anak-anak itu ya, sebelum saya baca Creepypasta itu katanya dia meneror anak-anak. Jadi bukan neror, nyegat anak-anak. Iya, dia datang sekitar jam anak-anak pulang sekolah. Itu nggak tahu di Jepang jam berapa. Agak sore ya kalau di Jepang agak sore, jam 3 jam 4 gitu atau jam berapa? Ya jam pokoknya udah senja lah gitu, udah matahari ya udah orange gitulah. Kadang-kadang sendiri, anak-anak yang sendiri, kadang-kadang juga ada yang berdua bertiga juga, kadang-kadang ada yang dicegat katanya. Sebenarnya dia nggak ngebunuh sebenarnya. Dia jadi nyulik terus dibawa ke ruangan dia entah di mana itu, terus mulutnya dirobekin sampai orang tuanya nyari. Ini pernah dengar juga ada yang kayak gitu. Terus tiba-tiba ditemuin di jalannya ada anaknya tapi mulutnya ya gitu udah robek, pendarahan gitu jadinya. Ya seperti dianya ya. Gitu ya, mati pendarahan ujung-ujungnya juga gitu. Setelah ketemu dengan korbannya, biasanya dan buku yang saya baca itu bakal ditanya apa itu, lupa nih. Anata wa watashi ga utsukushi toimasu ka?
Artinya Oh iya, pokoknya dia apakah saya nanyain cantik? nah itu dia. Hmm, hmm. Saya cantik, terus jawabnya lupa. Nah, Apa ya? jawabnya kalau dia bilang iya, Hah? dibuka tuh masker. Nah, Kelihatan iya kan iya dibuka. mulutnya robek. Nah, Terus deng nanya deng. lagi. Dia nanya lagi, masih cantik enggak? Gitu kan? Hmm. Kalau dia bilang iya, masih cantik, itu mulutnya bakal dirobek biar sama kayak dia. Itu yang kata Nah, ya bilang itu dia mungkin diculik. malah dingangain lagi tuh. Kalau enggak Kalau enggak, dibunuh. apa? Dibunuh di tempat. Nah, itu dia ya sama aja bodong berarti kan? Iya, Sama aja bodong. Heeh. Kalau ketemu ya jelas ya gitu deh. Kalau ngomong cakep diculik tapi ujungnya dirobekin juga mulut kita. Ngomong jelek dibunuh langsung ya serba salah lah jadinya mau diapain. Ya memang ini banget ya. Jadi harus gimana dong gitu ya? Kalau ketemu yang kayak gitu di Jepang. Ya entah mungkin masih ada atau enggak, tapi ya Lempar pakai sendal lari gitu. Wah, anjir, dia larinya kenceng loh. Kalau nggak salah ada yang bilang dia Ya. lari kenceng loh. kalau dia larinya katanya Beberapa saksi mata gitu ada yang bilang kalau ini dia larinya kenceng banget lebih dari manusia biasa. Coba dites belum pernah gitu ya dites sama citah gitu ya. itu sama Lari kita. gitu. Di buku itu juga itu juga ada cara menangkalnya sekalian. Hmm. Eh, ada beberapa cara. Katanya yang pertama ada mantra, kayaknya mantra baca pomade 6 kali. Makanya dia nggak tahu itu tuh pomade. kayaknya gimana. Pamade. Pomade Oh, pomade. 6 kali itu katanya dia bakal lari. Tapi entah itu mungkin mantra ya. Kalau secara ini kan soalnya artinya nggak tahu. Mungkin nanti kita cari di Google Translate apa artinya. Yang kedua, dia punya permen kesukaan. Kalau kita kasih dia Nah, permen, itu nggak tahu tuh. Itu nggak tahu, aneh nggak tahu tuh. dia suka. Terus akhirnya dia ngelepasin kita. Tapi masalahnya permennya apa? Permen kesukaannya itu. Dia itu mencurigakan. Ah, aneh tahu satu lagi dia suka nyoret-nyoret di dinding. Kayak Slender ya. Yang jadi dinding yo. Enggak. Slender nyoret-nyoretnya di kertas. Tapi sama coret-coret. Dia juga nyoret pakai kertas terus tempel-tempel di dinding itu. Oh gitu. Ada kok gambarnya ada. Ntar Ada yang dikasih gitu. deh. Ah. Nanti ya seperti biasa nampang di gambar di video. Ya ada lah pokoknya itu suka nampang di dinding itu ya gitu kebiasaan dia gitu. Nah itu yang mungkin dibilang orang mungkin dia ada yang bilang dia psikopat tapi gila itu mungkin dari situ juga bisa jadi. Ya yang selanjutnya dia katanya nggak kalau di buku itu ya ini saya nih creepypasta sama yang lain nggak ada, tapi di buku dulu itu dia bilang kalau kita nulis anjing pasti pakai kanji ya nulisnya. Terus kita liatin ke dia lari. Entah mungkin si simbol anjing itu mantra gitu. Apa dia kertas takut? mantra atau apa jadi dia takut dan dia lari. Nah, yang satu lagi bikin si Kochi Sakewananya takut apa bingung. Dengan bilang lumayan. Jadi aku cantik nggak lumayan. Jadi dia bingung. Nah bingung terus kita lari gitu ya. Tapi kayaknya logik banget ya. Jadi, lumayan saya jadi bingung gitu. Kalau saya jadi kayaknya dibilang lumayan langsung aja bunuh gitu. Iya. Kenapa harus bingung? Sial gitu langsung trot gitu. Bingung nggak bisa dia apa gitu kan. Nih niat apa enggak gitu jawab. Ya di sini kata creepypasta katanya hati-hati, dia pernah ada saksi mata yang bilang katanya bahwa dia larinya sangat cepat dan nggak akan berhenti. Nggak capek-capek ya namanya juga ya bisa dibilang setan. Cerita tentang Kuchisake Onna sendiri katanya keluar sejak 1970 hingga akhir-akhir tahun 2000-an. Enggak, emang Kuchisake Onna tuh dulu sempet dia kan dulu muncul tahun 70 80-an kan. Itu dia emang ngincarnya pertama kali anak-anak. Tapi dia menghilang selama berapa ya? 15 atau 10 tahun, kurang tahu deh. Pokoknya dia tahun 9 hampir 2000-an lah gitu, 2000-an ke sini dia muncul lagi bukan ngincar anak-anak lagi katanya udah kayak laki-laki kalau nggak salah, laki-laki. Gitu. Laki-laki ya agak remaja gitu. Udah agak ya berumur gitu. Pokoknya gitulah, bingung juga sih sebenarnya
targetnya mungkin berbeda sama yang dulu. Apa orangnya beda juga gitu, nggak tahu juga. Ini ada laporan berita katanya tahun 19 Sleep What Moment Reign of Terror began in spring and summer of 1979. Ya, jadi 1979 di musim semi dan musim panas mulai ada rumor ada Kuchisake Onna yang nyerang anak-anak. Dan terus tahun 2004 di Korea Selatan ada lagi. Nah, oh iya, dia pernah ke Korea Selatan juga. Keren ya. Orang deket sih. Tapi ininya merah, maskernya merah. Yang biasanya putih, ini merah. Ngejar anak-anak. Terus ada lagi tahun 2007. Wow, baru tuh. 2007 nemu rekamannya tahun 79. Gitu. Ya. Ada isi videonya itu ada perempuan yang ngejar anak-anak tapi ditabrak mobil. Tabrak mobil, meninggal. Siapa yang mulutnya robek. Oh, anak-anaknya yang ditabrak mobil. Enggak, si itunya, perempuannya. Kuchisake. Perempuannya. Jadi bisa aja ini video 1970 ini yang ngasih tahu awalnya Kuchisake Onna dari mana gitu. Jadi katanya dia si perempuannya ketabrak mobil, sobek mulutnya. Nah, beda lagi kan ceritanya kan. Nah, ada lagi kan. Ada lagi kan. Nah, bingung juga yang mana yang bener. Yang jelas ya ada lah pasti itu. Yakinannya. Oke, ini katanya lagi di Amerika lagi. Nah, itu Punya versi sendiri Kuchisake Onna. Katanya ada rumor bahwa ada badut. ya bye. Dan Jadi ada badut, dia keluar di kamar mandi. Terus nanyain anak-anak, terus katanya, "Do you want that or happy smile?" Katanya, "Kau mau senyum, mau mati atau mau happy smile?" Terus kalau katanya pilihnya happy smile, dia bakal ngerobek mulutnya. Oke. Yang versi yang ceweknya aja udah takut Bang, apalagi campur muka badut. Ya, kami berdua fobia sama badut. Malu. Jadi lah, aduh, beneran gila lah itu. Udah bahas itu. Macam badut sih. Oh, dia ada penangkal katanya rambut. Rambut apa ya? Bisa dibilang mungkin pokoknya seuntai rambut gitu. Jadi kalau diikat ke tangan si Kuchisake-nya itu dia bakal pergi jauh. Oh, enggak suka gitu. Enggak suka sama rambut. Ada rambut lah pokoknya itu. Binatang atau apa? Orang, kayaknya rambut orang sih, rambut tapi orang. Mungkin rambut biksu. Enggak, biksu enggak ada rambutnya ya. Ya lupa. Botak. Nggak, maksudnya kali rambut orang suci gitu. Bisa. Ya, tapi nggak tahu juga deh. Pokoknya dia takut sama rambutnya juga udah dekil banget, udah kayak ijuk. Oh, rambut seseorang mungkin ya. Nah, ini ada cerita lagi. Apa namanya? Sebenarnya cerita sih. Apa bukan cerita ya? Ya pernah. Ini ada kisah waktu apa namanya? Jadi ada dua anak muda gitu. Ada dua anak muda, dia biasa ya gitulah. Sebenarnya ini ada filmnya juga. Boleh yang pada pasti pada belum nonton mungkin. Ya gitu. Apa namanya? Emang filmnya nggak ada gitu. Kalau yang pengen download atau gimana emang nggak ada. Emang ya filmnya terpencil gitu ya. Ya kayak apa? Dokumenter gitulah. Judulnya di sini tuh Senritsu Kaki File. Senritsu Kaiki ya. Iya, Kaiki File. Wasugi. File 01 Kuchisake Onna, itu khusus Kuchisake Onna mungkin. Kako. Jadi kayak ada investigasi apa gimana lah gitu lah, investigasi. Jadi tuh dokumenter pertama dua anak muda. Dua anak muda dia lagi iseng-iseng gitu rekaman gitu. Nah, kebetulan yang temannya satu lagi nih cerita katanya di tempat ini nih sering ada Kuchisake gitu. Apa namanya si mulut robek itu gitu. Dia lagi rekaman pas rekaman ada kebetulan tuh ada cewek pakai masker gitu kan. Pakai mantel yang biasa lah gitu, rambutnya panjang, matanya putih dua gitu, kayak pakai panjang banget beneran panjang. Nah, dia sebenarnya ngadep ke belakang. Entah kenapa itu jaraknya jauh banget. Ini pernah nonton. Itu jarak jauh banget. Kita rekaman itu sampai kameranya tuh di zoom tuh, zoom banget. Sampai zoom banget. Nah, teman itu padahal ngomongnya, itu kayaknya mirip sama yang dibilang-bilang sama orang gitu kan. Dibilang sama orang. Nah, entah kenapa dia tiba-tiba nengok ke kamera itu.
nengok kamera Eh. itu terus dia hentak-hentakin kakinya itu kayak orang marah gitu. Tapi nggak ngomong. Dok dok dok. Terus tiba-tiba ngejar gitu. Wih ngejar kan larinya. Ya tahu tadi udah dibilang larinya kenceng banget kan. Kenceng banget nggak bisa berhenti. Kejar-kejaran lah pokoknya. Nah, larinya tuh jadi ada kayak perumahan gitu. Dia Oh. larinya tuh dia potong jalan nih dua laki-laki ini. Nah, sedangkan yang Kuchisake-nya itu lewat jalan pintas yang lebih jauh. Nah, pas dia mau keluar ke jalanan itu udah di belakangnya. Gimana? Gila, itu beda berapa detik doang coba. 1 detik atau 2 detik itu bener-bener tuh Sonic. Kayak Sonic tuh. Gila, bener. Terus nah, setelah habis itu kan untungnya kedua pemuda itu akhirnya selamat gitu kan, selamat. Terus dia nginfoin ke apa namanya? Ke office investigasinya gitu. Ya. Jadi diinvestigasi yang tempat kejadian TKP itu. Jadi apa namanya yang tempat yang ketemu kejadiannya itu diinvestigasi segala macam. Nah, di situ ada cewek normal, cewek kayak reporter gitulah. Dites yang di replay kan di situ ada garis putih gitu ya, di tiang ke tiang apa ya, listrik kali ya. Tiang listrik, jadi bilang kayak tiang listrik gitu. Itu pas dia Kuchisake ini pertama ya. Pas dia berdiri itu, pas dia ketemu pertama, kamera yang lagi dokumenter lagi ngerekam itu ngelihat kan ada beberapa detik sebelum dia ngejar itu. Dia berdiri dulu kan, itu ngeliatin gitu, pelototin, anjir serem banget itu, gila bener. Dia ngeliatin. Nah, diukur-ukur ada itu setengah, itu bisa sepinggangnya si Kuchisake itu cewek orang aslinya. Ya laki sepunggung, ini sepundak lah gitu. Jadi jangkung banget. Banget. Ya bisa dibayangin lah. Ya orang Jepang gimana sih sebenarnya? Ya Jepang nggak gitu tinggi amat emang kan, tapi itu berarti ya banget. Tinggi banget. Ya gitulah pokoknya. Ceritanya gitu. Nah, ini filmnya saya baca tahun 2012. Ya. Tapi nyari link downloadnya ini emang saya sambil buka ini dan nggak ada link download memang. Emang nggak ada. Nah, oh ya lupa satu lagi, pas aneh nonton di akhir cerita itu si yang bikin aneh percaya kalau itu beneran, itu bener film beneran itu dan penampakan beneran itu ininya apa namanya, mantranya itu jadi dia pengen ngilangin semua jejak gitu, ngerti gak sih? Sama kamera yang original yang bekas direkaman itu dipakai rekaman video itu dibakar sama barang mantranya juga semuanya dibakar jadinya. Jadi biar hilang gitu. Nah itu yang bikin ya. Pas kredit terakhirnya itu yang bersangkutan dikit banget, nggak kayak buat film kan, film banyak gitu, editor segala macam bla 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 bla, banyak banget. Ini tuh cuma berapa ya? Ya ada kali paling 6 orang, 7 orang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 orang doang. Dikit banget kan? Itu udah semuanya, itu udah termasuk editor segala macam. Dan itu ya, itu namanya juga dokumenter sih. Dokumenter gitu ya. Ya, tadi ngomong apa, dibakar ya? Nah, dibakar semuanya sama rambutnya itu segala macam itu. Itu dibakar itu soalnya satu-satunya cara buat ngilangin itu cuma dibakar. Ya emang semua hantu sebenarnya kalau ada apa-apa gitu masih berbentuk barang sebenarnya dibakar sih, paling ampuh. Paling ampuh. Kan suka ada itu tuh yang misalnya kalau di Jepang tuh ditaruh misalnya ini boneka terkutuk taruh di kuil gitu. Ya, ada lagi? Gak ada, udah cukup. Sip lah. Ini udah cukup membuat merinding gitu lah, meskipun ya gitu, ngebayang ini itu tuh yang kayak Kuchisake lah, mulutnya somplak gitu, aduh, udahlah. Mungkin segitu saja dulu untuk Kuchisake Onna. Ya mungkin agak pendek, tapi ya nggak apa-apa. Cukup lah buat merinding pagi hari ini. Ya, kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Creepypasta YouTubers Indonesia. Ya, silakan like kalau Anda suka. Kalau ada komen atau ada tambahan info boleh di bawah, atau ada request juga di bawah. Di like jika suka, komen ada di bawah. Subscribe jika ingin share lebih. Juga jangan lupa ke teman-teman kalian dan semuanya biar pada takut. Biar pada merinding ya. Iya benar. Karena orang bikin merinding itu senang juga sih, enak juga. Sharing is caring kan kata Pandu. Ini merinding juga, merinding lebih asik. Sharing is merinding. Sharing ini buat is merinding. Oke. Ya.
Saya tidak tahu harus ngomong apa lagi. Jadi ya, Bisu seribu kata lah gitu. sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya. Dadah. Dah. Oh.